Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallah. Saudara hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Falah yang dirahmati dan diridhai oleh Allah SWT. Amin. Seiring dengan doa, mudah-mudahan kita semua yang hadir ataupun yang akan hadir oleh Allah diberi kesehatan, sehat walafiat, panjang umur, rizki lancar, barokah, usaha semakin maju, karir meningkat, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari petaka, termasuk virus yang sakit diangkat penyakit oleh Allah. Hajat, cita-cita, keinginan dan impian dikabul diijabah Allah Subhanahu wa taala, serta putra putri, cucu cicit sholihin sholihat. Allahumma amin. Di dalam kitab Perjanjian Baru atau Al-Quran menyebutnya kitab Injil, Al-Injil yang benar. Ada dialog menarik antara Nabi Isa alaihissalam ketika ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dalam cerita ini Nabi Isa menelusuri tepi pantai bersama malaikat Jibril untuk tadabburul alam, merenungi keagungan dan ciptaan Allah. Singkat cerita, pada saat itu Allah mengirim malaikat untuk menyerupai seekor burung yang menampakkan diri di hadapan Nabi Isa dan malaikat Jibril. Burung ini terbang ke ruang angkasa, masuk ke dalam lumpur. Akhirnya tubuhnya burung ini kotor dengan lumpur di pinggir pantai. Setelah merasa dirinya kotor, si burung ini keluar dari lumpur, terbang ke ruang angkasa, menukik ke dalam air di lautan, mandi dengan air lautan, bersihkan diri sehingga tubuhnya menjadi bersih. Anehnya, setelah burung ini merasa bersih, terbang lagi, masuk lagi ke dalam lumpur, kotor lagi dengan air lumpur. Dia mengotori tubuhnya dengan air lumpur di tepi pantai. Keluar lagi, mandi dengan air lumpur, bersih lagi, dan begitu diulang terus sampai 5 kali. Nabi Isa penasaran, rasa kepo yang tidak terbendung dalam hati Nabi Isa. Nabi Isa bertanya pada malaikat Jibril, "Ya Jibril, mahal Nabi Babi Taib, Jibril, ada apa dengan burung itu?" Apa kata malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjelaskan panjang lebar. Yang saya baca memang pakai bahasa Arab, saya jelaskan lebih mudah, lebih gampang pakai bahasa Indonesia. Kata malaikat Jibril, Nabi Isa, itu burung bukan burung beneran. Itu burung malaikat Mikail dan para malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberikan gambaran dan ilustrasi terhadap dirimu, wahai Nabi Isa. Nabi Isa menjawab, ilustrasi apa malaikat Jibril? Untuk memberikan ilustrasi bahwa di akhir zaman nanti ada muncul umat manusia yang disebut dengan umat Islam. Mereka seperti perilaku burung, aneh, tubuhnya bersih, dikotori dengan lumpur,
tubuhnya kotor, dibersihkan dengan lumpur, dibersihkan dengan air, kemudian setelah bersih dikotori lagi. Itulah ilustrasi dan gambaran umat manusia yang bernama umat Islam di akhir zaman. Mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci, kesuciannya dinodai dengan maksiat dan munkarat. Tapi anehnya, mereka setelah maksiat masuk masjid ikut Jumatan. Di mana itu? Baitul Falah. Nanti habis dosa lagi, kata kasar. Maaf, datang asar, bersih lagi. Begitulah. Jadi lumpur itu adalah gambaran di perbuatan dosa, maksiat dan mungkar yang dilakukan oleh umat Islam. Air di lautan yang tidak pernah najis, yang tidak pernah kotor, itu adalah ibaratnya adalah peribadatan, khususnya sholat 5 waktu. Maka oleh karena itu Al-Quran setelah kejadian di masa Rasulullah, Malaikat Jibril membawa surat Hud ayat 114. Tapi ayat ini diturunkan pada kasus seorang muslim yang punya perilaku aneh. Anehnya di mana? Dalam berbagai tafsir disebutkan, contoh dalam tafsir Ibnu Katsir, ada seorang muslim curhat pada Rasulullah, saya ingin tobat. Dosamu apa? Dosa kula kathah. Apa? Ngetan Rasulullah, malu-malu dia Pak. Sebutkan. Gini Rasulullah, saya ini orang yang punya syahwat tinggi. Lek ketok wong ayu tak ambuni kabeh. Buat kelas berat. Kaget Rasulullah. Orang ini Pak, kalau ada perempuan lewat dicium semua. Lalu Rasulullah diam sejenak. Si pemuda ini langsung bilang, Rasulullah, apakah dosa saya selama ini bisa dimaafkan oleh Allah? Bagaimana saya bisa bertobat Rasulullah untuk menghapus dosa itu? Rasulullah tidak langsung jawab, nunggu perintah dan semacam jawaban dari Allah. Allah menjawab melalui malaikat Jibril. Bahwa surat Hud ayat 114. Waqimis sholata tarafan nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikan sholat pagi, sore, siang, malam, tengah malam. Kenapa kita harus sholat? Karena kebaikan di dalam sholat itu dapat menghapus dosa. Artinya apa? Setelah ayat ini turun, Rasulullah perintahkan pemuda tadi itu, Mas, sholat toh. Sholat sunnah 2 rakaat, Pak. Yang kemudian dikenal dalam ilmu fikih disebut dengan sholat sunnah taubat. Ini dasar hukumnya Sahih Al-Bukhari. Maka kemudian oleh Syekh Al-Imam Al-Jurjani dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu halaman 143. Beliau mengatakan makna filosofi dari sholat yang kita lakukan itu sesuai dengan hadis tadi dan cerita sebelumnya mengandung makna yang besar, yaitu dapat membersihkan jiwa raga manusia dari segala perbuatan dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan oleh kita semua, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari nomor 547, Sahih Muslim nomor 676, nomor 667 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Ara'aitu law anna nahran bi babi ahadikum." Kalian tahu enggak kalau di depan rumah kalian itu ada sungai, ada kolam, ada tempat cucian kaki, yaghtasilu minhu kulla yawm 5 marrat.
kalian cuci kalian kakimu selama sehari 5 kali, kata Rasul. Hal yabqa min darani syai'un, apakah kakimu masih kotor kalau dicuci 5 kali? Qalu, sahabat menjawab, ya Rasulullah, la yabqa min darani syai'un, kaki kita tidak akan kotor karena sudah dibersihkan selama sehari semalam 5 kali. Apa kata Rasulullah? Fadzalika mathalus shalawatil khams, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu yang Allahu bihinnal khotoya, yang dapat menghapus segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan Jumat bagian dari 5 waktu sebagai ganti dari zuhur, Jumat 2 rakaat, khutbahnya 2 rakaat, sehingga harus sama-sama dilakukan. Ini bagian dari sholat 5 waktu, mudah-mudahan menjadi penghapus dosa kita semua, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Mudah-mudahan ke depan kita lebih istiqomah sholat 5 waktu dalam keadaan apapun, sepanjang nyawa masih dikandung badan, sepanjang akal pikiran sehat, kita tetap harus sholat. Gak bisa berdiri, duduk, gak bisa duduk, tidur miring kanan gak iso, miring kiri gak iso, telentang gak iso kedip-kedip, pakai sholat kedip-kedip gak iso. Yang penting ingat, gak ada wudu untuk air gak ada air untuk wudu, tayamum gak iso, tayamum misalkan sholat saisoi, namanya dihormati waktu. Mudah-mudahan kita semakin istiqomah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa ja'ala iyyakum minat tawwabin innahu huwat tawwabur rahim.